hadapi, apakah kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Ida, begini, dalam sebuah instansi, sekolah khususnya, kita setiap hari pasti ada saja permasalahan yang kita hadapi. Baik permasalahan nanti yang pada akhirnya mengarah ke dilema etika ataupun bujukan moral. Di mana dilema etika kita akan memunculkan masalah yang dalam kondisi benar melawan benar, dan bujukan moral di mana kondisi yang akan muncul itu benar melawan salah. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama berkaitan dengan koneksi dua kepentingan sama, yakni benar lawan benar? Begini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan kadang ada di posisi harus mengambil keputusan di mana kita di antara benar melawan benar dan benar melawan salah. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi. Kemudian setelah saya mengidentifikasi masalah, saya akan mencari referensi atau meminta nasihat dari teman-teman terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian setelah itu, setelah mendengarkan atau setelah diskusi bersama dengan teman-teman, baru kita akan mencoba memecahkan masalah. Langkah nyata apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, terima kasih. Salah satu langkah nyata yang sudah saya lakukan setelah mengidentifikasi, otomatis saya akan sharing bersama teman-teman. Sharing, kita saling bertukar pendapat, kemudian bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan kegiatan seperti itu nanti setiap solusi yang didapatkan kita nanti sudah sepakat atau kita secara musyawarah membahas secara bersama-sama permasalahan yang sedang kita hadapi. Hal apa saja yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Yang paling efektif yang sudah saya lakukan yaitu dengan bermusyawarah dengan rekan sejawat yang ada di sekolah dengan pihak-pihak terkait. Jadi dengan kita musyawarah nanti kita akan mendapatkan sebuah kesepakatan bersama untuk dapat memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Hal apa ya Ibu yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Tantangan terbesar saya selama ini dalam mengambil sebuah keputusan yaitu perasaan tidak enak. Kadang kalau kita membuat keputusan mungkin ada orang yang bisa seketika langsung menerima apa yang sudah menjadi keputusan yang kita sepakati tadi, tapi mungkin juga ada yang kurang berkenan. Nah, yang saya takutkan itu bisa menyakiti perkataan atau hati orang yang tidak sepakat dengan sebuah kesepakatan keputusan yang sudah kita. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang Ibu hadapi? Tidak Bu Ida, karena kalau setiap ada permasalahan saya tidak menunda-nunda, saya menyelesaikan besok saja. Tidak, setiap ada permasalahan saya langsung berusaha mencari solusinya supaya masalah itu segera cepat diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Seseorang atau faktor-faktor yang untuk mempermudah saya mengambil keputusan yaitu teman-teman saya yang di sekolah. Lebih cepat lagi terselesaikan ketika kita sharing dengan atasan langsung kita, pengawas atau koordinator. Jadi itu kalau kita sudah sharing maka muncullah solusi-solusi. Nah, solusi-solusi itu nanti bisa kita pakai dalam pemecahan masalah yang sedang ada. Dari diskusi kita hari ini, Bu, hal apa yang dapat Ibu ambil pembelajaran dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Terima kasih. Pentingnya kolaborasi Bu Ida. Jadi setiap ada masalah kita bisa saja menyelesaikannya sendiri, tetapi dengan kita berkolaborasi mungkin akan semakin banyak pemikiran-pemikiran sehingga muncullah solusi-solusi yang akan didapatkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Bagaimana Ibu selama ini dapat mengidentifikasi kasus yang dihadapi? Apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebenarnya di lembaga, khususnya di lembaga pendidikan, banyak sekali kasus di mana kasus itu menimbulkan dilema, baik itu dilema etika ataupun dilema moral. Dilema etika, kasus itu berkaitan dengan nilai benar dengan benar dan
etika moral itu, kasus itu berhubungan dengan benar salah. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama berkaitan dengan kondisi dua kepentingan yang sama, yakni benar lawan benar? Dalam mengambil keputusan, saya perlu mengidentifikasi dulu permasalahannya. Apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, terus bagaimana cara mengatasinya agar permasalahan yang terjadi cepat terselesaikan. Langkah nyata apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan selama ini? Langkah untuk mengambil keputusan dari saya, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya saya akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau di sekolah biasanya saya mengajak ke guru-guru, terus ke komite dan yang lain-lainnya yang terlibat dalam permasalahan, dan selanjutnya pengambilan keputusan dari penyelesaian masalah tersebut. Hal apa saja yang menurut Ibu sudah efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Hal-hal yang tidak efektif adalah di mana setiap permasalahan yang ada sudah saya komunikasikan kepada teman-teman, sudah saya komunikasikan kepada komite dan juga pemangku dari semua yang terkait dengan permasalahan agar terselesaikan. Hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Yang menjadi tantangan dari pengambilan keputusan saya, bagaimana keputusan tersebut memiliki kerugian atau dampak kepada orang lain. Apakah keputusan itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan atau mungkin merugikan orang lain. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, biasanya saya segera ingin mengambil tindakan bagaimana keputusan itu agar cepat terselesaikan. Jangan sampai masalah ini tertunda-tunda, akhirnya malah menjadi beban pemikiran. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Tentunya banyak sekali yang membantu saya untuk menyelesaikan beberapa kejadian, di mana saya di sekolah. Tentunya di sekolah itu ada guru-guru yang membantu saya sebagai bahan pertimbangan. Ada juga dari pihak luar, dari komite, terus ada juga dari atasan saya, pengawas ataupun koordinator dari wilayah yang juga turut andil dalam penyelesaian masalah saya di sekolah. Dari sharing kita ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil? Dari kegiatan tadi bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak hanya jalan tergesa-gesa. Kita pertimbangkan dulu baiknya bagaimana, kita diskusikan dulu, kita musyawarahkan dulu agar semuanya dapat terselesaikan dengan tuntas, dengan bijaksana.